bagi semua yang melihat video presentasi kami kali ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Mardia Pratiwi, SEMM, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah yang telah memberikan kami bimbingan untuk menyelesaikan tugas kali ini. Tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Dina Oktarini selaku moderator dan partner saya Nur Hayati. Nah, di sini kami akan membahas tentang asuransi syariah. Rumusan masalah dari asuransi syariah. Yang pertama kita akan membahas tentang apa sih pengertian asuransi syariah itu. Yang kedua, bagaimana sejarah berdirinya asuransi syariah. Yang ketiga, apa saja prinsip asuransi syariah. Yang keempat, apa saja jenis-jenis asuransi syariah. Yang kelima, bagaimana perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang keenam, apa keunggulan asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Yang ketujuh, bagaimana mekanisme kerja asuransi syariah. Dengan tujuan untuk mengetahui pengertian asuransi syariah, mengetahui sejarah berdirinya asuransi syariah, mengetahui prinsip-prinsip asuransi syariah, mengetahui jenis-jenis asuransi syariah, mengetahui perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional, mengetahui keunggulan asuransi syariah, dan mengetahui mekanisme kerja asuransi syariah. Baiklah, kita akan masuk bagian pembahasan di sini. Pertama kita akan membahas tentang bagian pengertian asuransi syariah. Nah, yang akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu asuransi. Dalam Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246 disebutkan, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena satu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang memungkinkan akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Asuransi dalam Islam dikenal dengan istilah takaful, yang berarti saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan lainnya menjadi tanggung jawab atas resiko yang lainnya. Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa DSN nomor 21 DSN MUI 3/2002 tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi, dasar didikannya asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling tanggung jawab, kerjasama, dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib percaya bahwa segala hal yang terjadi di atas tidak terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, dan tiada seorang pun dalam mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 31. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya asuransi syariah. Secara histori, asuransi tidak pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Ia pertama kali terjadi pada tahun 1182 Masehi, ketika orang-orang Yahudi diusir dari Prancis untuk menjamin resiko barang-barang mereka yang diangkut lewat laut. Yang kedua, pada tahun 1680 di London didirikan lembaga asuransi kebakaran karena kebakaran yang terjadi tahun 1666 yang menghanguskan sekitar 13.000 rumah dan 100 buah gereja. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat tuntunan
bermuamalah yang benar dan baik, yaitu terhindar dari kesamaran atau al-ghar, untung-untungan atau masyir, dan riba. Oleh karena itu, hukum asuransi adalah boleh setelah terhindar dari samar, untung-untungan, dan riba. Dengan kata lain, hukum asuransi itu boleh selama mengandung unsur yang pertama saling bertanggung jawab, yang kedua saling membantu atau kerjasama, yang ketiga saling melindungi penderita satu sama lain. Nah, kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abadi Bangsa Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun tim pembentukan asuransi tafakul Indonesia atau TEPATI. Jenis-jenis asuransi syariah. Secara garis besar, asuransi dari 3 kategori, yaitu asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda, properti, kendaraan, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum, dan asuransi diri, kecelakaan atau kesehatan. Yang kedua, asuransi jiwa. Pada hakikatnya, merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau meminimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian yang pasti terjadi tetapi tidak pasti akan terjadinya. Risiko hari tua yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama. Dan resiko kecelakaan yang tidak pasti terjadi, tapi tidak mustahil terjadi. Yang ketiga, asuransi sosial. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan komersial. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling bekerja sama atau bantu-membantu. Seorang muslim bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan saudaranya yang akan menimbulkan sikap saling membutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang kedua, saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama manusia ibarat suatu badan yang apabila satu anggota badan terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka, saling membantu dan tolong-menolong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat. Dalam Quran Surat Ad-Duha ayat 92, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Yang ketiga, sesama muslim saling bertanggung jawab. Kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran 92 ayat 103, dan peganglah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Yang keempat, menghindari unsur gharar, masyir, dan riba. Perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawasan Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Yang kedua, akad.
yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual-beli. Yang ketiga, investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. Yang keempat, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi dana investasinya. Yang kelima, dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak, peserta tidak dapat melanjutkan pembayarannya premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa refreshing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali. Yang keenam, pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaru atau dana kebajikan. Seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. Nah, yang ketujuh, pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak perusahaan. Ini adalah keunggulan asuransi syariah. 1. Asuransi syariah memiliki tujuan utama untuk mencari keridhaan Allah sehingga memiliki filosofi ganda berupa tujuan dunia dan akhirat. Yang kedua, dasar hukum asuransi syariah adalah Al-Quran dan hadis, serta fatwa para ulama terkemuka, sehingga kehati-hatian dalam muamalah serta kinerja lebih besar karena dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam asuransi syariah, keterbukaan laporan menjadi keharusan termasuk dalam hal sumber dana, penggunaan, serta zakat yang ada. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada keharusan keterbukaan dalam sistem pembukuannya, di mana hal ini jelas lebih membuka peluang besar untuk melakukan tindakan yang tidak benar atau biasa dilakukan dengan korupsi. Yang keempat, produk yang ditawarkan terjaga dari unsur yang tidak jelas atau gharar, spekulatif atau maisir, dan riba bunga. 5. Dalam asuransi syariah, resiko ditanggung bersama. Yang keenam, dalam asuransi syariah, investasi berbasis syariah. Yang ketujuh, dalam asuransi syariah, pembayaran klaim resiko bersumber dari dana tabaru yang sudah diniatkan dan diikhlaskan oleh peserta asuransi di awal untuk kepentingan sosial atau tolong-menolong antara peserta asuransi. Yang kedelapan, asuransi syariah, dana yang diinvestasikan dijamin keberkahannya. Bagaimana mekanisme kerja asuransi syariah? Di dalam operasional syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta itu sendiri. Perusahaan diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan. Yang pertama, underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Yang kedua, polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Yang ketiga, premi kontribusi. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu 1. Premi tabungan, 2. Premi tabaru, 3. Premi biaya, 4. Premi dana asuransi atau premi. 4. Pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad mudharabah.
mudharabah musyarakah atau walakah bil ujrah. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah dari bagian keuntungan dana dari investasi sistem bagi hasil. Mekanisme dana peserta dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan tinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah. Yang kelima, jenis investasi usaha asuransi syariah. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana, dan investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan hasil pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Yang keenam, klaim. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah, yaitu A. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. B. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. C. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. D. Klaim atas akad tabaru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. 7. Penutup asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu A. Perjanjian secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula. B. Perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kita kali ini tentang asuransi syariah adalah: pertama, asuransi merupakan sebuah lembaga keuangan non-bank yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Yang kedua, asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana para peserta menginfakkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini hanya sebagai pengelola operasional asuransi dan investasi dari dana-dana atau kontribusi yang diterima atau dilimpahkan kepada perusahaan. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah dalam mengoperasikan kegiatannya antara lain saling bekerja sama atau bantu-membantu. Yang kedua, saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain, saling bertanggung jawab dan menghindari unsur-unsur yang mengandung ghar atau masyir dan riba. Yang keempat, secara umum, kelebihan asuransi syariah di antara lain perusahaan asuransi syariah memegang amanah dan menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syariah, di mana prinsip-prinsip syariah akan menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan kelemahan yang utama terletak pada amunisi masyarakat yang masih awam dengan asuransi syariah dan masih lebih memilih asuransi konvensional. 5. Perbedaan yang paling mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah pada keberadaan pengawasan Dewan Syariah atau PDS, akad, investasi, dana kepemilikan, dan pembayaran klaim dan keuntungan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami tentang asuransi syariah. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum